Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Meizara Cahyono dengan NIM 25211 dari kelompok A9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi. Nah, ada laporan yang pertama. Ini adalah soalnya. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergerak sendiri saat sedang santai atau rasa tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang ketiga, substansia nigra berada di area batang otak. Dengan secara urutan anatomi penyusun batang otak. Pancreas encephalitis. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan menjawab yang pertama dulu. Pada penyakit Parkinson terjadi degenerasi progresif neuron dopaminergic pada pars kompakta, sehingga kadar dopamin yang menuju striatum menurun. Akibatnya kontrol gerakan terganggu dan muncul gejala yang dialami oleh Pak Harjo, yaitu tremor saat istirahat atau namanya resting tremor, bradykinesia atau gerakan yang lambat, rigiditas atau kakuan otot. Nah, dan gangguan postur dan keseimbangan. Nah, ini adalah anatomi substansia nigra yang ada pedunculus cerebri, pedunculus cerebri terus dari crus cerebri, tegmentum mesencepali, tektum mesencepali. Terus habis itu ada fossa interpendicularis, substansia nigra, dan aqueductus mesencepali. Nah, ini untuk crus cerebri itu dia tuh mengandung serabut descendant fibrae corticopontinas, fibrae parietopontinas, fibrae corticobulbaris medialis et lateralis, fibrae corticonuclearis, dan fibrae corticospinalis. 1,5 lateral fibrae temporopontilis, fibrae parietopontinas, fibrae corticobulbaris lateralis. 3/5 mediolateral itu ada fibrae corticospinalis atau tractus piramida. 1/5 medial itu ada fibrae corticopontinis, fibrae corticomedialis. Tegmentum mesencepali, yaitu struktur yang jelas pada tegmentum adalah nukleus ruber dia tuh berwarna merah. Nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah mudah karena mengandung ferrum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat meniscus lateralis yang tampak memasuki collicus inferior untuk menjaras pendengaran. Collicus inferior merupakan stasiun relay untuk menjaras pendengaran menuju talamus pada corpus geniculatum medial. Nah, substansia nigra adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya yang gelap adalah akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Substansia nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis, terdiri atas pars kompakta dan pars reticularis. Nah, pars kompakta pada bagian ini neuron memberi pigmen neuromelanin. Pigmen ini hasil sampingan pembuatan dopamin. Dopamin itu berfungsi sebagai lintasan dopaminergic nigrostriatal. Untuk pars reticularis terletak di sebelah ventral pars kompakta, mengandung neuron yang tidak berpigmen. Fossa interpendicularis dataran di antara pedunculus cerebri ditembus fossa darah arteris centralis posterior medialis, sehingga membentuk daerah yang berlubang yang disebut substantia perforata posterior. Di daerah ini juga akan menjadi tempat keluar nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus nervi oculomotorium. Ada aqueductus mesencephaly, yaitu dia tuh menghubungkan ventriculus dengan ventriculus quadratus. Selanjutnya kita akan menjawab 1B, anatomi ganglia basalis. Nah, ganglia basalis atau basal ganglia adalah kumpulan inti abu-abu kortikoral yang berperan dalam modulasi gerak tonus otot dan menjadi motorik. Nah, komponen utama dia itu ada nukleus caudatus. Nukleus caudatus itu dia itu yang bentuknya itu C. Nah, ini yang warna ungu itu nukleus caudatus. Dia itu berbentuk C mengitari talamus, berperan dalam perencanaan dan kontrol gerak. Terus ada putamen, dia itu yang warna hijau. Terletak lateral terhadap nukleus caudatus, berperan penting dalam eksekusi gerakan otomatis. Terus yang ketiga ada globus pallidus. Nah, yang warna orange itu globus pallidus. Nah, segmentum externum sebagian lateral untuk modulasinya, dan segmentum internum bagian medial output utama ke talamus. Terus ada nukleus subthalamicus, dia yang warna biru. Dia itu terletak inferior terhadap talamus, berperan dalam jalur motorik tidak langsung. Itu ada substansia nigra, terjadi 2 pars, ada pars kompakta sama pars reticula. Nah, substansia nigra itu yang warna merah ini. Nah,
untuk pas pemakaiannya dia menghasilkan dopamin untuk modulasi jalur langsung dan secara tidak langsung. Untuk pas retikulata dia itu output inhibitorik ke talamus. Ini aku ada gambarnya, dia ada yang tampak, ada yang potongan frontal sama potongan medial. Struktur basal ganglia tidak berada di korteks, tapi di substansi apodala dasar otak. Mereka tersusun dalam inti abu-abu yang saling terhubung membentuk sirkuit kompleks untuk gerak otot. Nah, itu mari selanjutnya adalah kita menjawabnya 1C, yaitu anatomi bagian batang otak, truncus encephalitis. Nah, yang pertama ada mesencephalon, itu otak tengah. Nah, dia ini bagian paling superior batang otak mengandung colliculus superior dan inferior aqueductus rapido substantia nigra. Ini yang ini. Terus abis itu ada pons, dia itu adalah jembatan Caroli, dia itu terletak di bawah mesencephalon dan di atas medula. Dia itu menghubungkan cerebrum dengan cerebellum melalui peduncle cerebellumnya. Dia mengandung nukleus saraf yang 5-8. Terus ada medula oblongata, dia itu sumsum lanjut. Bagian paling inferior batang otak berlanjut langsung dengan medula spinalis pada foramen magnum, mengandung pusat vital yaitu untuk pernafasan, kardiovaskular, refleks menahan, batuk dan muntah. Habis itu ada medula spinalis, dia itu medula oblongata, dia akan berlanjut ke medula spinalis, yaitu medula spinalis adalah kelanjutan langsung dari medula oblongata pada batas foramen magnum. Dia itu berfungsi menghantarkan impuls dan mengatur refleks spinal. Substansia nigra terletak di mesencephalon, otot tengah bagian rostral dari batang otak. Nah, ini lanjutin ke medula spinalis. Ini tuh ada nanti columna basalis, dia itu untuk sensoris, dorsalis dia itu sensorik juga, cornu untuk motoris, columna basalis juga untuk motorik. Nah, fungsi utama batang otak mesencephalon, dia itu untuk refleks visual dan auditorik. Terus itu dia itu untuk gerakan mata, nukleus 3 dan 4. Sampai itu modulasi gerak substansial dan nucleus radius. Pons jembatan Caroli, dia itu penghubung otak besar atau cerebellum, regulasi ritme panas, fungsi saraf karnia 5-8. Nah, itu adalah medula oblongata, dia itu pusat pernapasan, pusat kardiovaskular, refleks menahan, batuk, muntah, bersin. Tapi itu ada medula spinalis, dia itu jalur pengantar impuls dan pusat refleks spinalis. Nah, jadi itu dari batang otak, yaitu ada mesencephalon, pons, lanjut ke medula oblongata dan ke medula spinalis. Substantia nigra terletak di mesencephalon, khususnya pada tegmentum, dan berperan dalam modulasi gerak melalui dopaminergic. Nah, itu pons. Nah, di sini dia itu untuk nervus 7, nervus 8, terus ada sulcus bulbopontinus, ada angulus pontocerebralis, ada nervus 5, nervus 6, terus ada sulcus basalis pontis. Oke. Nah, ini substansia nigra berada di area batang otak. Ini masih tentang anatomi truncus encephalitis. Nah, tadi kan ada mesencephalon otak tengah, dia itu mengandung colliculus superior inferior. Substansia nigra berada di tegmen ventral, dilewati aqueductus cerebri, batas colliculus inferior. Terus ada pons, batang Caroli. Udah sih sebenarnya, udah aku jelasin. Oke, mari lanjut aja ke laporan yang kedua. Nah, laporan kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Dia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawa ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama A, jelaskan sistem vaskularis circulus arterius bilisi. Yang B, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun anatomi bakterial, yaitu mesencephalon, pons, medula oblongata. C, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan neurons kranial apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Nah, yang pertama,
Circulus arteriosus bilisi adalah jaringan anastomis arteri di dasar otak yang menyuplai darah ke otak bagian anterior dan posterior. Nah, ini ada arteri. Jadi ada arteri karotis interna kiri dan kanan, kemudian ada arteri cerebri anterior kiri dan kanan, dia untuk menyuplai permukaan medial dan superior lobus frontal dan parietal. Ada arteri komunikans anterior, dia untuk memakan arteri cerebri anterior kiri dan kanan. Terus ada arteri cerebri posterior kiri dan kanan, dia untuk menyuplai lobus occipital dan permukaan inferior lobus temporal. Terus yang kelima ada arteri komunikans posterior, dia itu untuk menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Yang keenam ada arteri basilaris, dia itu dibentuk oleh penyatuan kedua dari vertebralis untuk menyuplai batang otak cerebrum dan otak posterior. Yang terakhir ada arteri basalis kiri dan kanan, tidak termasuk bagian langsung dari circulus, namun membentuk arteri basalis yang terhubung dengan sirkulasi ini. Nah, fungsi utama untuk menjamin mensuplai darah kolateral ke otak jika terjadi penyempitan atau sumbatan pada salah satu arteri. Terus dia itu menyuplai darah ke seluruh otak bagian depan, arteri cerebri anterior dan arteri komunikans anterior, dan bagian belakang arteri cerebri posterior melalui sistem vertebrobasilaris. Circulus ini mungkin aliran darah kolateral sehingga bila terjadi penyempitan suatu sumbatan pada suatu arteri, darah masih dapat mengalir melalui jalur lain untuk mempertahankan profesi otak. Circulus arterius bilisi adalah jaringan cincin arteri dasar otak yang menghubungkan sistem karotis interna dan sistem vertebrobasilaris. Selanjutnya ke bagian B, yaitu disuruh ngejelasin anatomi cephalon, pons dan medula oblongata. Nah, mesencephalon atau otak tengah ada thalamus, collicus, colliculus, terus pedunculus. Nah, dia itu lokasinya terletak di superior dari batang otak di antara encephalon, thalamus di atas dan pons di bawah. Nah, untuk batasnya di superior ada encephalon, yang di inferior ada pons. Terus abis itu ciri eksternnya terdapat 4 tonjolan colliculus, ada colliculus superior, colliculus inferior, terus ada pedunculus cerebri di bagian ventral. Untuk struktur badannya dia ada tectum, tegmentum, pedunculus cerebri, jalur tersebut corticospinalis, corticobulbar, dan corticocortina. Fungsinya untuk jalur motorik, visual, refleks sensorik, gerakan mata, tingkat kesadaran, dia itu memberikan konteks cerebri dengan pons, medula, dan medula spinalis. Colliculus superior berperan dalam refleks gerakan mata terhadap rangsang visual. Untuk refleks visual ya, untuk refleks sensorik, colliculus inferior berperan dalam refleks terhadap rangsang suara. Terus habis itu gerakan mata, dia mengandung nukleus nervus 3 dan 4 untuk kontrol gerakan bola mata. Terus tingkat kesadarannya bagian dari sistem motivasi RAS, dia menjaga kesadaran. Nah, terus habis itu ada pons atau jembatan paroli. Nah, lokasinya itu terletak di bawah mesencephalon dan di atas medula oblongata, merupakan jembatan yang menghubungkan cerebellum dengan cortex cerebri dan medula spinalis. Nah, ini tanpa antaranya ada pedunculus cerebri superior, pedunculus cerebri medicus, nervus trigeminus, sulcus basilaris, pedunculus cerebri inferior, medula oblongata. Dia untuk batas ini superiornya di mesencephalon, inferiornya di medula oblongata. Untuk ciri-cirinya, bagian ventral menjual ke depan, cerebrum oleh pedunculus basilaris terdapat pedunculus cerebralis. Nah, fungsinya untuk jalur penghubung, untuk menghubungkan korteks cerebri dan cerebrum sampai medula spinalis. Namanya ada sebagai jembatan. Kontrol motorik halus, membantu koordinasi gerakan melalui hubungan dengan cerebellum. Tapi sensorik wajah dan mengunyah melalui nukleus nervus trigeminus. Habis itu pernafasan, pusat pneumotorik di pons memodulasi pernafasan. Terus habis itu dia kesadaran. Terus habis itu ada medula oblongata, lokasinya bagian paling inferior batang otak berlanjut dengan medula spinalis pada foramen magnum. Nah, ada pons, piramida. Nah, untuk batasnya superior itu pons, inferior itu medula spinalis. Nah, ciri-cirinya dia tuh bentuk kerucut, lebih kecil ke bawah, terdapat piramida dan Oliver body. Terus abis itu dia untuk struktur pentingnya, dia tuh ada nukleus kranial yaitu 9 berapa sih? Terus habis itu dia itu ada nukleus striatus. Habis itu dia itu pusat otonom, pusat pernafasan, kardiovaskular, dan refleks. Nah, untuk fungsi utamanya dia sebagai pernafasan, kardiovaskular, refleks visceral, jalur saraf, dan nervus kranial. Nah, jadi kalau mesencephalon dia itu otak tengah, terus habis itu pons sebagai jembatan, dan medula oblongata adalah lanjutan yang dia akan berfungsi pusat vital, nafas, jantung, refleks, dan visceral.
Nah, kita lanjut yang bagian C, yaitu gejala Terus itu batang otak adalah tempat nukleus, tempat keluarnya sebagian besar saraf kranial. Karena gangguan terjadi di area pons, beberapa saraf kranial yang nukleusnya berada di pons dapat terdampak, menimbulkan gejala pada wajah dan mata. Nah, yang pertama itu yaitu ada nervus 5, 6 dan 7. Nah, untuk nervus trigeminus ada nukleus motorik, di atas bagian motorik ada nukleus sensorik, terutama pada nervus 5. Nah, fungsi utamanya untuk otot mengunyah, sensorik wajah. Terus habis itu gejala jika dia terganggu di nervus 5-nya, maka dia ada kelemahan mengunyah. Terus habis itu kesemutan pada wajah, nyeri wajah. Terus habis itu refleks kornea menurun. Nah, ini ada gejala Pak Joko itu kan tadi itu ada nih gangguan nervus 4, ambusen, mata tidak dapat bergerak ke lateral. Terus itu dibuktikan saat melihat ke samping. Nah, terus dia itu ada gangguan nervus 5. Dia itu ngerasa kesemutan, nyeri pada wajah dan refleks korneanya menurun. Terus ada gangguan nervus 8 facialis, yaitu nervus 7 facialis. Dia itu wajahnya moncong ke area perifer, terus habis itu sulit menutup mata dan mulutnya tuh moncong. Terus habis itu rasa di 2/3 seperti dia berkurang, mulut tuh kering. Nah kan tadi kan dia juga ada kelainan di nervus abdusen. Nah, jadi nervus abdusen itu fungsi utamanya itu untuk menggerakkan otot laterals bola mata. Jadi kalau dia ada kelainan di situ, ya ini yang dialami Pak Joko itu. Terus habis itu ada nervus facialis. Nah, dia itu untuk ekspresi wajah gitu. Nah, jika dia itu ada kelainan, nah dia itu akan sulit untuk menutup mata. Terus habis itu kayak mulutnya tuh ngerasa moncong gitu. Mungkin itu sih dari aku. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.